Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali pada seri kuliah perioperatif dengan topik hari ini adalah Basics of Cardiovascular. Pada kuliah Basics of Cardiovascular tahap pertama ini kita akan mendiskusikan tentang fisiologi dari cardiovascular system dan juga diakhiri dengan apa saja perubahan yang terjadi pada cardiovascular system dalam kondisi kehamilan. Baik, cardiovascular system tentu kita membicarakan tentang circulatory system, di mana circulatory system terdiri dari jantung yang akan memompa sejumlah darah yang akan mengalir baik ke seluruh tubuh maupun juga ada sirkulasi yang cukup pendek, yaitu sirkulasi pulmonal. Dan tentu saja ini sangat dibutuhkan karena sirkulasi pulmonal bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari paru-paru sebelum darah tersebut akan dipompakan kembali oleh jantung menuju ke seluruh tubuh agar jaringan dan sel akan mendapatkan oksigen. Kalau kita melihat jantung itu sendiri, jantung itu merupakan sebuah organ yang ukurannya kurang lebih sekepalan tangan orang dewasa dengan berat kurang lebih sekitar 250 hingga 350 gram. Dan jantung ini umumnya terdiri dari jaringan otot. Kita pahami semua bahwa secara anatomi jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang atrium dan 2 ruang ventricle. Jadi ada jantung kanan dan jantung kiri. Kalau kita melihat struktur tadi, kita bisa memahami bahwa jantung kanan akan menerima aliran darah dari perifer yang sudah miskin akan oksigen dan kaya akan CO2. Dia berasal dari inferior vena cava maupun superior vena cava, dan selanjutnya darah yang masuk dari vena cava tersebut akan masuk ke atrium kanan lalu ke ventricle kanan sebelum kemudian dipompakan ke sirkulasi pulmonal, di mana diharapkan aliran darah tersebut akan mencapai kapiler pulmonal untuk mengekstrak oksigen yang datang dari paru-paru dan kemudian melepaskan CO2 ke paru-paru untuk CO2 ini diventilasi ke luar, ke udara bebas. Sementara setelah dari sirkulasi pulmonal, maka darah yang kembali sudah kaya akan oksigen tadi akan masuk kembali ke atrium kanan lalu ke ventricle kanan sebelum kemudian darah tersebut akan dipompakan ke seluruh tubuh, di mana darah tersebut akan bertanggung jawab untuk mengirimkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Ini adalah gambaran skematik di mana ini yang kita sebut sebagai sirkulasi pulmonal, di mana dia berasal dari ventricle kanan masuk ke paru-paru, lalu di paru-paru dia akan berubah menjadi kapiler-kapiler dan kemudian kembali ke jantung membawa aliran darah yang sudah kaya akan oksigen. Di sini kita sebut sebagai arteri pulmonal, di sini ada vena pulmonal. Vena pulmonal berakhir di atrium kiri, lalu dari atrium kiri bergerak ke ventricle kiri, dan ventricle kiri akan memompakan darah menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, arteriol hingga ke kapiler. Pada struktur jantung, maka di antara ruang-ruang jantung ini terdapat katup yang akan katakanlah memisahkan antara kedua ruang jantung ini. Kalau kita lihat ada katup trikuspid yang terdiri dari 3 daun yang memisahkan antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Lalu ada juga katup mitral yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Kalau kita lihat katup mitral terdiri dari 2 daun. Lalu juga kita mengenal ada katup pulmonal yang memisahkan antara pembuluh darah pulmonal yang akan menuju ke
paru-paru dengan ventricle kanan, dan juga kita ada katup aorta yang memisahkan antara ruang ventricle kiri dengan aorta atau arcus aorta. Ini adalah katup-katup yang sangat penting nantinya dalam proses pengisian dan pengosongan dari ruang-ruang ini dalam pola pergerakan memompa otot jantung supaya tidak terjadi kebocoran. Karena nature dari fungsi jantung ini adalah untuk memompa, maka tidak heran kita lihat bahwa komponen jaringan dari jantung ini terutama didominasi oleh otot-otot yang sangat unik karena dia bekerja secara otonom, namun dia bersifat seperti otot lurik, seperti layaknya otot pada rangka. Namun karena otot jantung ini harus bekerja 24 jam penuh dan dia sangat mengandalkan pembentukan ATP yang berasal dari metabolisme aerobik, maka kita lihat bahwa otot-otot jantung ini sangat kaya akan mitokondria. Kita tahu mitokondria adalah organel sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk kontraksi otot. Selanjutnya tentu agar kita kebutuhan oksigen otot jantung ini terjaga, maka tentu harus ada aliran darah yang khusus memperdarahi otot-otot jantung yang bekerja 24 jam penuh. Dan kita mengenal bahwa pembuluh darah yang memperdarahi otot-otot jantung ini disebut sebagai pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini selanjutnya bercabang menjadi 3 pembuluh darah, yaitu ada pembuluh darah koroner kanan, lalu pembuluh darah koroner kiri anterior, dan juga pembuluh darah circumflex kiri yang tentu memperdarahi daerah-daerah yang spesifik pada jantung. Selanjutnya tentu setelah kita mengenali terkait dengan kontraksi dan aliran darah yang akan mempertahankan pembentukan ATP pada otot jantung, selanjutnya tentu kita harus mengetahui bagaimana gerakan jantung itu begitu terkoordinasinya sehingga gerakan memompa jantung itu sangat efisien untuk memompa sejumlah darah untuk menuju ke seluruh tubuh. Oleh karena itu kita memahami bahwa gerakan jantung yang terkoordinasi itu tentu diregulasi oleh sebuah mekanisme persarafan dan juga pacemaker. Nah, kalau kita lihat di sini natural pacemaker jantung berada di nodus sinoatrial yang berada di dekat atrium kanan. Selanjutnya impuls dari sinoatrial node ini akan dialirkan menuju ke nodus yang kedua, yaitu atrioventricular node yang akan mengatur gerakan antara atrium dengan ventricle, dan kemudian atrioventricular node ini akan mengirim impuls ke sebuah struktur yang akan berjalan di antara kedua ventricle yang disebut sebagai bundle of His, dan bundle of His ini akan jalan terus ke bawah dan berakhir dengan serabut-serabut Purkinje, yang selanjutnya serabut Purkinje ini bercabang ke kanan dan ke kiri dan kemudian membuat loop ke atas di daerah ventricle. Jadi kita tahu bahwa serat Purkinje ini sangat bertanggung jawab untuk gerakan di daerah ventricle. Dan kita ketahui bahwa gerakan pompa otot jantung terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan diastolik, di mana gerakan diastolik ini terdiri dari dilatasinya ventricle yang kemudian ditandai dengan pengisian ventricle oleh darah dari atrium, sehingga kita bisa lihat bahwa pada saat pengisian ini diawali dengan terbukanya katup mitral dan tertutupnya katup aorta agar ventricle ini bisa terisi. Setelah ventricle terisi penuh, maka selanjutnya katup mitral akan tertutup dan selanjutnya katup aorta akan terbuka. Ini yang akan kita kenali sebagai bunyi jantung 1.
Dan apabila katup mitral sudah tertutup dan katup aorta sudah terbuka, maka kemudian otot-otot miokard di ventricle akan berkontraksi sehingga timbul sebuah pressure yang akan katakanlah memompa sejumlah darah yang ada di ventricle saat itu. Jadi sejumlah darah yang akan dipompakan tadi kita sebut sebagai isi sekuncup. Nah, apabila darah yang berada di ventricle ini sudah habis dipompa, maka selanjutnya akan kembali pada siklus yang semula di mana katup aorta akan tertutup kembali dan kemudian katup mitral akan terbuka kembali, sehingga kemudian akan terisi ulang ventricle setelah atrium ini terisi. Jadi kita ketahui juga pada saat fase sistolik di ventricle, maka pada saat katup mitral tertutup dan katup aorta terbuka, di atrium juga akan terisi atrium tadi atau atrium kiri tadi terisi, karena dengan tertutupnya katup mitral maka dia akan terisi oleh darah sebelum nantinya akan masuk kembali ke fase sistolik. Dan pada saat fase sistolik maka katup mitral tadi akan tertutup kembali dan kemudian katup aorta ini terbuka. Ini berjalan terus berulang-ulang tanpa henti, dan tentu saja gerakan ini harus sangat terkoordinasi agar gerakan diastolik dan sistolik ini bisa sangat sinkron dan juga efisien. Jumlah darah yang akan dipompakan jantung per menitnya kita sebut sebagai cardiac output, karena cardiac output sangat terdiri dari stroke volume atau isi sekuncupnya, dan kemudian tentu jumlah berapa total cardiac output ini dalam satuan waktu tentu sangat ditentukan oleh heart rate. Nah, kita tahu isi sekuncup ini tentu tergantung seberapa banyak diastolic filling yang akan diisi ke ventricle. Dan tentu isi dari ventricle itu selain datang dari atrium, tentu ada sisa darah yang tersisa di ventricle. Jadi sekali lagi, isi sekuncup ini terdiri dari sisa darah yang ada di ventricle yang kita sebut sebagai end systolic volume, dan juga darah yang masuk dari atrium kiri pada saat fase diastolik yang disebut sebagai nanti diastolic volume. Nah, ini tentu end diastolic volume dan end systolic volume ini sangat menentukan apabila terjadi disfungsi pada jantung, karena disfungsi pada jantung bisa diakibatkan karena disfungsi diastolik maupun disfungsi sistolik. Nah, diastolic volume ini sangat ditentukan oleh berapa banyak darah yang akan kembali ke jantung. Jadi ini kita sebut sebagai preload. Sementara sisa darah yang ada di ventricle kiri tentu sangat ditentukan oleh kontraktilitas jantung. Selain itu, sisa darah yang ada di ventricle kiri juga sangat ditentukan oleh afterload. Jadi kita bayangkan begini, kalau kontraktilitas ini lemah, maka pasti sisa darah di ventricle kiri akan lebih banyak. Maka tentu ini akan meningkatkan end systolic volume, dan ini tentu akan menentukan berapa diastolic filling yang datang dari atrium kiri. Begitu pula apabila ternyata afterload-nya begitu tinggi. Afterload kita tahu di-create oleh systemic vascular resistance. Kalau systemic vascular resistance-nya tinggi dan kontraksi otot jantung tidak mampu melawan afterload tadi, maka tentu sisa darah di ventricle kiri juga akan tinggi, dan ini tentu akan mengurangi diastolic filling sehingga atrium tidak dapat mengisi ventricle kiri secara optimal.
Nah, inilah yang umumnya bisa terjadi problem disfungsi jantung akibat diastolic dysfunction atau systolic dysfunction. Nah, kita ketahui bahwa kontraktilitas otot jantung sangat bergantung kepada inervasi dan juga hormon. Kita tahu ada hormon-hormon yang akan merangsang simpatis atau kekuatan otot jantung, sehingga ini tentu saja dapat mempengaruhi kekuatan otot jantung. Heart rate ini jelas dikendalikan oleh sistem saraf otonom, begitu pula dengan denyut jantung, karena kita tidak dapat mengendalikan denyut jantung dan heart rate, namun juga dia dipengaruhi juga oleh hormon. End diastolic volume sekali lagi kembali ke venous return, dan venous return sangat tergantung kepada blood volume. Jadi inilah kira-kira yang akan mempengaruhi cardiac output, ya. Heart rate sendiri harus optimal karena heart rate sangat mempengaruhi filling time. Apabila heart rate terlampau cepat, maka filling time juga akan menjadi pendek. Akibatnya kesempatan untuk mengisi ventricle juga akan sangat berkurang. Jadi bisa kita lihat banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi cardiac output. Nah, setelah cardiac output ini keluar dari jantung, maka sejumlah darah tadi akan masuk ke dalam aliran darah sistemik. Kita tahu aliran darah sistemik awalnya terdiri dari arteri, lalu masuk ke arteri yang jauh lebih kecil yaitu arteriol, hingga kemudian masuk ke kapiler, di mana di sistem kapiler inilah kemudian akan terjadi gas exchange. Ya, ini ada berbagai pembagian dari pembuluh darah yaitu arteri, kapiler, dan vena. Dan terjadinya pembagian ini jelas bukan hanya sekedar nama, tapi juga kita tentu nanti berbicara tentang struktur dari pembuluh darah, di mana kita tahu struktur pembuluh darah kalau kita lihat dari dalam keluar. Di dalam terdapat tunika intima, lalu di bagian tengahnya ada tunika media yang terdiri dari lapisan otot-otot polos atau sering juga disebut sebagai tunika muscularis, dan di luarnya dikenal ada tunika adventitia atau juga sering dikenal sebagai tunika eksterna. Nah, kalau kita lihat gambaran struktur histologis dari pembuluh darah ini jelas sekali. Kita lihat di arteri, komponen muskular ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan vena. Namun kita lihat semakin kecil pembuluh darah atau semakin mengarah ke kapiler, maka komponen muskularnya juga semakin berkurang. Dan kita tahu di daerah kapiler sini tunika muskularisnya hampir tidak ada, karena kita bisa lihat bahwa kapiler hanya dilapisi oleh selapis endotel dengan lamina basalis, karena di tempat sinilah akan terjadi gas exchange. Nah, setelah kita mengenal bagaimana fungsi pompa dan kemudian bagaimana struktur pembuluh darah yang bertugas untuk mengalirkan darah ke jaringan tubuh yang membutuhkan, begitu pula sel, kita juga tentu harus memahami apa saja perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler sekiranya ibu ini hamil. Jadi pada intinya apabila ibu ini hamil, maka jelas akan terjadi peningkatan demand dari oksigen dan juga demand dari blood supply, karena sekali lagi ada terjadi peningkatan metabolic rate, sehingga tentu oksigen demand akan meningkat. Ada janin di sana yang jelas akan membutuhkan oksigen yang tinggi, dan juga sirkulasi darah harus jauh lebih banyak dan lebih cepat, karena dengan adanya metabolic rate yang tinggi lalu adanya janin, maka tentu waste product juga akan semakin tinggi, dan waste product yang tinggi ini harus segera di clear baik oleh sistem ekskresi di ginjal atau dengan sistem ventilasi di paru-paru. Jadi kita lihat bahwa di sini ada dua hal, bahwa
ada peningkatan oksigen demand dan juga peningkatan sirkulasi yang tinggi. Nah, peningkatan sirkulasi yang tinggi pada kehamilan ini dapat dipicu karena adanya penurunan systemic vascular resistance. Kenapa systemic vascular resistance pada kehamilan ini bisa terjadi? Kita ketahui bahwa sistem sirkulasi tubuh ini adalah merupakan sistem sirkulasi yang tertutup. Apabila ada terjadi plasenta yang menembus pembuluh darah spiral, maka sistem sirkulasi yang tadinya tertutup ini akan bocor, sehingga akan terjadi penurunan systemic vascular resistance. Belum lagi efek dari hormon progesteron yang akan melemaskan tunika muskularis dari pembuluh darah akan membuat rileks dari pembuluh-pembuluh darah, sehingga akan semakin memicu penurunan systemic vascular resistance. Penurunan systemic vascular resistance ini tentu saja akan memicu penurunan mean arterial pressure. Dan tentu penurunan mean arterial pressure ini akan segera terbaca oleh baroreseptor. Baroreseptor yang membaca adanya penurunan mean arterial pressure tentu tidak tinggal diam. Maka dia akan segera meningkatkan refleks simpatis yang akan meningkatkan heart rate, dan kemudian penurunan systemic vascular resistance ini juga akan memicu stimulasi dari kelenjar adrenal, terutama pada korteks adrenal. Kita tahu salah satu hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal ini adalah aldosteron, dan aldosteron ini berupaya untuk meretensi cairan agar cairan di intravaskuler akan meningkat, sehingga akan meningkatkan venous return, dan venous return yang meningkat ditambah dengan efek sympathetical yang meningkat karena terpicunya baroreseptor akan bisa memaintain cardiac output. Kita tahu cardiac output adalah equal atau cardiac output dikali systemic vascular resistance ini akan equal dengan blood pressure. Dan kita tahu blood pressure sangat penting untuk memaintain blood flow. Oleh karena itu, apabila mean arterial pressure turun, diakibatkan karena penurunan systemic vascular resistance, maka satu-satunya cara untuk mempertahankan blood pressure adalah menaikkan cardiac output. Dan kita tahu cardiac output komponennya adalah heart rate dan isi sekuncup yang tentu saja sangat bergantung pada venous return. Oleh karena itu, makanya baroreseptor akan memicu peningkatan heart rate dengan menginduce sympathetic activity, sementara penurunan SVR akan menginduce lepasnya aldosteron yang akan meretensi cairan, sehingga akan memicu peningkatan venous return, sehingga artinya preload akan naik, sehingga diharapkan isi sekuncup akan tetap dipertahankan, sehingga cardiac output juga bisa dinaikkan untuk mempertahankan blood pressure. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami bahwa dengan penurunan systemic vascular resistance pada kehamilan tentu akan meningkatkan heart rate dan cardiac output. Jadi inilah merupakan perubahan fisiologi yang terjadi pada kehamilan, di mana akibat adanya plasentasi maka terjadi penurunan SVR yang menuntut peningkatan cardiac output agar blood pressure tetap terjaga. Karena kita lihat di sini mean arterial pressure tidak akan terjadi penurunan secara signifikan karena dikompensasi oleh peningkatan cardiac output. Baik, kita sudahi dulu kuliah bagian pertama dari kardiovaskuler. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.